Assalamualaikum, selamat pagi. Saya barusan melihat videonya Aldo. Di situ dia sepertinya apa ya? Agak sengaja membuat framing tentang bom di Astana di Bandung, lalu soal pulau yang dilelang, lalu soal undang-undang yang baru itu loh. Kesannya dibuat kok bersamaan ya? Kenapa? Tahu nggak tuh? Karena negara ini demokratis, itu keuntungan buat kamu, ya kan? Jadi kamu tuh seenak apa ya? Seenak jidat kamu itu ngomong, itu keuntungan untuk kamu. Karena negara ini demokratis. Kalau nggak demokratis, waduh, banyak kata-kata kamu itu yang bisa masuk itu tuh banyak. Terlalu sembrono. Makanya itu jangan kebanyakan ngopi. Nanti melek, kalau melek terus lama-lama kan gelap, nggak tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Katanya kamu bingung atau pura-pura bingung, atau hanya demi framing agar orang tuh curiga, agar orang tuh berpikir negatif. Ganti ini loh, ganti energi. Kadang ngopi, kadang ke saya kadang juga ngopi, tapi ini ganti energi saja. Plus ini nih, pisang goreng ala kampung tuh begini, tidak rolen dan lain sebagainya. Udah bosen itu. Jadi kalau kamu berpikir seperti itu, harusnya kamu nggak usah buat konten begitu. Kamu nggak tahu. Apa kamu nggak tahu ya? Kalau di Jawa Barat itu ada pesantren yang berafiliasi dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Apa kamu nggak tahu kalau di Jawa Barat itu pusat masuknya HTI dari Australia itu di Bandung juga tuh? Kamu nggak tahu? Pemahaman Hizbut Tahrir itu masuk di Indonesia itu di sana. Bahkan ada kampus dari ujung sampai bawahnya itu. Banyak yang kena. Bahkan ada kampus di situ tuh. Terbesar di Indonesia kekuatan Hizbut Tahrir tuh di situ. Kamu nggak tahu? Buktinya apa? Banyak teroris yang ditangkap itu jebolan dari situ. Ada dong, masa kamu nggak tahu? Masa kamu masih bertanya-tanya, ini ada apa ya? Bom teroris di Astana. Dan harusnya pemerintah itu melarang lah beberapa kitab seperti Al-Wala' wal Barok, Ma'alim fi Al-Tawrik dan lain sebagainya, itu harusnya dilarang kitab-kitab itu. Karena orang baca kitab itu bisa jadi keblinger. Para teroris semua itu memiliki kitab-kitab itu. Rujukannya banyak ke situ. Apalagi kita tahu di daerah Jawa Barat, kampus yang besar, yang pemahaman-pemahamannya itu banyak dan beda dengan Nahdlatul Ulama itu ada di sana. Pergerakannya itu di sana itu ada salah satu kampus. Jadi kalau misalnya orang lain atau orang umum atau siapa saja terinspirasi, dapat masukan atau dia ngaji ke oknum-oknum yang bisa dibilang nggak baik, bisa jadi begitu. Karena apa? Sumber buku itu ada, bahkan sumber tempat belajar pun ada. Jadinya apa? Sebenarnya ajaran itu kan netral posisinya. Cuma orangnya ini kan yang apa ya, bisa salah memahami. Tapi kalau menurut saya, kitab-kitab seperti Ma'alim fi Al-Tawrik, seperti Al-Wala' wal Barok itu dilarang saja. Kitab buku-buku komunis saja dilarang, ya kan? Padahal tidak semua panut komunis itu seperti PKI, itu tidak. Begitu juga buku-buku itu harus dilarang. Tidak semua yang baca buku itu jadi teroris, tapi kan banyak dan terbukti para teroris pegangannya buku itu salah satunya. Lalu ada beberapa buku lagi lainnya. Masa kamu nggak tahu Bandung, nggak tahu Jawa Barat? Belum lagi kamu bilang apa? Pulau yang dilelang. Seakan kan kamu buat ini sama pertepatan waktu gitu. Itu pulau bukan dilelang atau dijual gitu, bukan. Untuk investasi. Kalau kamu nggak percaya, kamu buat saja sendirilah, buat sendiri website misalkan. Atau kamu jual aja misalkan Pulau Karimun Jawa, kamu taruh di website Amerika sono, dilelang, bisa kan buat. Jadi jangan berpikir dilelang itu dijual seperti itu, bukan. Itu juga bisa upaya taktik pemasaran. Makanya di situ ada DP berapa tuh? 1 juta tuh berapa itu? Ada DP-nya. Kalau misalnya orang mau mengetahui lebih lanjut atau apalah seperti itu.
Itu bagian taktik investasi juga bisa. Saat kamu misalkan orang yang suka bermain di sistem-sistem, saat kamu misalkan orang yang bermain di sistem pulau, investasi dan lain sebagainya, pasti yang tertarik. Kalau mencoba tahu, oh ternyata ini untuk investasi. Itu loh do. Ada lagi soal undang-undang itu. Enak kok kamu seenak jidat kalau ngomong tuh enak. Apalagi ada undang-undang ini. Dan santai aja do. Ini negara paling demokratis sedunia. Indonesia. Nggak ada itu pemimpin zalim tuh, nggak ada. Kalau zalim kamu udah hilang. Ini nggak demokratis. Kenapa saya katakan demokratis? Contohnya kamu, dari jutaan orang di Indonesia, kamu salah satu yang paling kata-katanya tajam, kata-katanya sok berani. Masih selamat kan sampai sekarang? Masih enak kan? Belum lagi dolarmu itu, belum lagi jualanmu itu. Iya toh? Itu berkah dari negara ini demokratis. Makanya kamu ngomong apa saja masih santai, masih damai, iya kan? Jadi nggak usah curiga dengan undang-undang apalah inilah. Soal kamu bilang undang-undang menyebar foto teroris bom bunuh diri, kamu lagi-lagi tidak tahu nggak tuh? Teroris itu saat dia melakukan aksinya, entah bom bunuh diri, entah hambatan dan sebagainya, mereka itu yang dicari apa? Publikasi. Mereka tuh sasarannya itu. Bahkan jika misalkan mereka bunuh diri, ibaratnya apa? Dipublikasi bahkan fotonya, mereka itu suka. Sukanya apa? Tujuannya tercapai. Menakut-nakuti, membuat orang panik dan lain sebagainya. Makanya ada undang-undang itu. Ada pasalnya kan di situ. Nggak paham tentang teroris. Atau pura-pura memang sengaja membuat framing biar orang itu curiga gitu. Dual tuh. Banyak kata-kata kamu di situ tuh mentah. Ibarat buah itu kurang mateng. Ya kamu nekat aja tuh buat video begitu sesungguhnya. Apalagi misalkan kalau sebar tonton anak kecil, bisa sawanan loh. Bisa sawanan. Nggak punya anak nggak? Bisa juga tetanggamu atau siapa saja. Misalkan nonton video atau foto orang yang jadi korban atau pelaku bom bunuh dirinya itu berdarah-darah misalkan. Anak kecil bisa sawanan. Tapi salah satunya itu tuh, apa itu? Mereka melakukan aksi itu ingin dilihat, ingin diketahui, ingin diekspos. Agar apa? Pesannya sampai. Di situ, masa kamu nggak tahu? Oke tuh, mending makan ini tuh, pisang goreng tuh, nih, sama minuman itu. Jangan kopi mulu, nanti kebanyakan kopi melek. Lama-lama gelap nggak kelihatan mana berita, mana info. Sampai sini. Selamat pagi.